Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah di siang hari ini atau di pagi hari waktu Arab Saudi, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan. Kita dapat melanjutkan kembali pengajian Selasa Bintang Islam dari JA. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ataupun siang hari ini dapat jatuh sebagai ibadah oleh Allah SWT. Salawat dan salam semoga selalu terus terlimpahkan kepada suri terdekat semua, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semua kita termasuk umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat di akhir hari nanti. Amin amin rabbal alamin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdul Rahman Segaf yang telah berkenan mengisi kajian kita secara online di sela waktu beliau yang saat ini membimbing jamaah umroh ya di Arab Saudi. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah SWT. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum kita mulai, ada beberapa informasi yang kami sampaikan. Pertama, insya Allah untuk tema pada siang hari ini terkait dengan Ramadan, yaitu amalan meraih banyak rahmat di bulan Ramadan. Kemudian, pengumuman yang kedua, bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin menyampaikan zakat infak sedekahnya dapat ditransfer ke rekening Bintal Islam DJA Kemenku dengan nomor rekening BSI 950564640. Saya ulangi, 950564640. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Abdul Rahman Segaf. Kepada Ustadz, tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada siang hari ini dengan waktu Indonesia dan saat ini di Mekah jam 9 pagi kurang 10, insyaallah waktu yang dipenuhi berkah oleh Allah SWT, baik yang di Indonesia dan juga yang saat ini berada di kota Mekah. Semoga apa yang kita lakukan ini yaitu merutinkan, mengistiqomahkan kajian kita di setiap Selasa ini dengan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Allah berikan pahala yang berlipat. Karena saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat-sangat mulia, yang insya Allah amal-amal kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini yang biasa kita baca kitab hadis Arba'in Nawawi, kita membahas tentang kiat-kiat atau bagaimana cara meraih rahmat Allah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Tentunya kalau kita bicara tentang Ramadan, Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat istimewa yang tersebar di dalamnya begitu banyak ampunan, rahmat dan seterusnya. Oleh karena itu sangat tepat bila kita berbicara tentang meraih rahmat di bulan Ramadan. Rahmat, memang ada hadis yang menyebutkan tentang bahwa bulan Ramadan itu adalah ada penyebutan kata rahmat. Hadisnya panjang sebenarnya, tapi potongannya sangat terkenal itu Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Tapi hadis ini didhaifkan oleh para ulama dari segi sanadnya, yaitu kalimat Ramadan awwaluhu rahmah. Ramadan itu 10 hari pertama adalah penuh dengan rahmatnya Allah, 10 hari kedua penuh ampunan dari Allah, 10 hari terakhir adalah pembebas dari api neraka Allah SWT. Tapi hadis ini banyak dilemahkan oleh para ulama dari segi sanadnya, yaitu kalimat Ramadan itu 10 hari pertama terutama dipenuhi dengan rahmat. Tetapi dari segi makna bahwa Ramadan bulan rahmat, betul. Bahwa Ramadan ini adalah bulan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, rahmat ini secara bahasa artinya adalah kasih sayang Allah, yaitu bulan yang dipenuhi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kita dipenuhi di tembar ampunan kasih sayang Allah di bulan Ramadan? Kalau kita baca hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, "Idza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabul jahim wa sufidati syayatin aw susilati syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dikasih syaitan. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka cocok sekali kalau kita katakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan ditebarnya ampunan dan juga jangan lupa ditebar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ada beberapa amalan yang disebutkan oleh para ulama bagaimana cara untuk kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan lebih banyak. Walaupun sebenarnya semua amal soleh di bulan Ramadan ini akan mendatangkan rahmatnya Allah. Tapi secara khusus, apa saja kira-kira amalan yang bisa membuka, mendatangkan peluang rahmatnya Allah diberikan kepada kita di bulan Ramadan. Di antara yang disebutkan oleh para ulama tentunya adalah yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, yaitu bertakwa karena memang di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa rahmati wasi'at kullasyai fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Allah katakan wa rahmati, dan rahmatku wasi'at kullasyai, meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha, dan saya akan tetapkan kata Allah rahmatku itu untuk siapa? Lilladzina yattaqun, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah itu akan ditebar, akan disebar, akan diberikan kepada mereka yang bertakwa. Dan kalau kita melihat kata takwa, kita akan terhubung dengan bulan Ramadan. Sebagaimana surat Al-Baqarah, ya Allah kepada kita dengan kata-kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk agar menjadi orang yang bertakwa. Takwa ada untuk mendapat limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'at tubuha, dan saya akan tulis rahmatku itu kata Allah lilladzina yattaqun, bagi orang yang bertakwa. Oleh karena itu secara umum Ramadan ini adalah bulan pelimpahan rahmat. Karena Ramadan ini adalah bulan pembentukan ketakwaan. Bahkan kata para ulama yang paling mudah menjadi orang bertakwa adalah bulan Ramadan. Saya mengatakan kalau melihat bagaimana karakter hidup, pola hidup, gaya hidup orang yang bertakwa adalah di bulan Ramadan. Ramadan ini adalah gaya hidup orang bertakwa, pola hidup orang bertakwa, tanda-tanda orang bertakwa itu ada di bulan Ramadan. Insya Allah kita semuanya termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa sehingga mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama secara umum. Kemudian secara khusus, secara umum juga tentunya ketakwaan itu kan taatullah, yaitu taatullahi wa rasulih, yaitu taat kepada Allah dan Rasul. Ini secara umum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan limpahan rahmat Allah di bulan Ramadan ini, selain tentunya dengan ketakwaan, yang kedua dan di dalam ketakwaan itu kan tentunya adalah puasa. Ya, puasa itu kan sudah disebutkan di surat Al-Baqarah 83. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian orang beriman untuk berpuasa agar kalian bertakwa. Dengan takwa diturunkan rahmat. Berarti Ramadan ini akan kita dapat limpahan rahmatnya Allah kalau kita menjaga puasa kita. Nah, ini tentunya insya Allah kalau orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan menjaga tata cara ada pada berpuasa, insya Allah dia akan mendapatkan limpahan rahmat. Tapi sulit bagi mereka yang tidak ada halangan atau tidak berhalangan, lalu dia tidak puasa.
Walaupun bulan Ramadan sulit untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan takwa, dan tujuan daripada puasa itu adalah ketakwaan, dan ketakwaan itu lilladzina yattaqun, yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Kemudian yang kedua yaitu apa? Yaitu ar-rahmah yaitu ar-rahmah bil khalq. Ar-rahmah bil khalq artinya apa? Berkasih sayang kepada hamba-hamba Allah, kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahimun, dalil cukup banyak seperti dari firman apa hadis Rasulullah SAW, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang suka berkasih sayang, yarhamuhumur Rahman, akan dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan rahmat oleh Allah. Irhamu ahlal ardi, dikatakan kasih sayang, berikan rahmat, berikan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama. Allah akan memberikan kasih sayang dan rahmatnya kepada kalian. Nah, ini amalan yang secara khusus supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan limpahan rahmat Allah di bulan Ramadan ini adalah berkasih sayang. Ar-Rahmah. Ar-Rahmah ini artinya berkasih sayang. Ini merupakan amalan yang secara khusus bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini harus kita tingkatkan. Nah, tentunya apa sering dikatakan di dalam hadis tadi ya, irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang, dia tidak akan dikasih sayang oleh Allah. Siapa yang dia tidak bisa memberikan rahmat kepada saudara-saudaranya, Allah tidak akan memberikan rahmat kepadanya. Jadi di bulan Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kasih sayang kita kepada saudara kita. Makanya di dalam penjelasan para ulama fikih, salah satu hikmah daripada Ramadan itu, salah satu hikmah daripada bulan Ramadan itu adalah menunjukkan kasih sayang. Dengan puasa kita merasakan lapar, dengan puasa kita merasakan haus. Nah, ini kan salah satu daripada tujuannya puasa itu agar kita bisa merasakan kesusahan orang yang tidak memiliki makan dan minum. Seperti saudara kita ya maaf yang miskin, atau mungkin miskin yang tidak bisa makan dan minum, atau juga saudara tetangga-tetangga kita, kerabat, maaf, orang-orang sekitar kita. Yaitu ketika mereka tidak memiliki harta untuk makan dan minum, kita ikut merasakan saat Ramadan. Makanya di sini salah satu hikmah daripada Ramadan agar kita bisa merasakan penderitaan orang yang tidak memiliki rezeki. Nah, ini supaya hati kita lembut, supaya kita bisa apa kalau bahasa itu, empati, ini merasakan kita bisa apa membantu mereka. Ini adalah rahmat, yaitu rahmat Allah akan tebarkan kepada mereka, yaitu untuk apa? Yang bersifat yang pertama berkasih sayang dengan saudara. Nah, Ramadan ini luar biasa. Pendidikan yang membuat kita menjadi sadar betul bahwa ternyata orang-orang yang tidak memiliki rezeki ini sangat-sangat berat di dalam hidupnya. Mereka lapar, mereka baru kita merasakan dalam saat kita puasa. Dan insya Allah hikmah daripada puasa itu menumbuhkan rasa kita dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, yang sulit untuk mendapat makan dan minum, timbul rasa itu. Dan ini adalah sifat yang menyebabkan turun rahmat kepada kita. Jadi kalau kita hati ini penuh kasih sayang dengan saudara, penuh perhatian dengan saudara kita, kalau kita peduli dengan memberikan bantuan, dengan ikut merasakan kesulitan saudara kita, insya Allah ini menjadi salah satu amalan yang mendatangkan rahmat, terutama di bulan Ramadan. Bapak Ibu, terutama di bulan Ramadan. Ramadan ini adalah bulan yang layak kita mendapatkan rahmatnya Allah. Karena di bulan Ramadan ini baru kita merasakan bagaimana sulitnya orang yang tidak memiliki makan dan minum di dalam kehidupan mereka. Kita merasakan saat ini. Ini adalah hikmah. Jadi kalau mau mendapatkan limpahan rahmatnya Allah di bulan Ramadan adalah dengan memberikan kasih sayang
peduli dengan kesulitan saudara kita. Ya, masih banyak mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang sulit di dalam rezeki, sulit di dalam nafkah, terutama makan yang mereka perhatikan mereka. Ini kesempatan bulan Ramadan dan saya lihat atau kita lihat bersama di bulan Ramadan ini luar biasa, begitu banyak orang yang bersedekah, begitu banyak orang yang di bulan Ramadan ini menjadi dermawan, dan ini merupakan salah satu kunci untuk menjadi orang yang meraih rahmat Allah. Dan di dalam hadis Sahih Muslim dari Ibnu Abbas, Rasul diceritakan ketika menceritakan tentang Nabi Muhammad, karena Nabi Sallam ajrul di Ramadan. Katanya Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling dermawan, tetapi kedermawanannya itu meningkat ketika masuk bulan Ramadan. Nah, ini kasih sayang Nabi itu luar biasa, dan kasih sayang itu meningkat ketika masuk bulan Ramadan. Itulah amalan. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah, maka akan sayangi orang-orang yang sekitar kita. Ada banyak ya yang saya bacakan tadi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayanglah yang ada di bumi, saya Allah akan mengasihi. Ar-Rahim yarhamukumur Rahman. Orang yang berkasih sayang akan man la yarham yuham. Siapa yang tidak berkasih sayang tidak akan dikasih sayang oleh. Kalau kita tidak bisa memberikan rahmat, maka Allah tidak akan memberikan rahmat kepada kita. Kemudian yang kedua, mungkin juga di dalam salam kita ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita berjumpa dengan lain, jangan lupa untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nanti akan dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata menjaga hubungan silaturahim, menjaga hubungan sesama kita umat Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan mau mendapatkan rahmat, jaga hubungan baik dengan kita. Rasa-rasanya sulit orang itu mendapatkan rahmatnya Allah apabila kita masih saling bermusuhan, masih saling tidak bertegur sapa, saling marah-marahan. Nah, ini Ramadan ini akan hilang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena permusuhan ini menghilangkan. Ada sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabatnya, saat itu tidak berapa lama ada seorang pemuda masuk ke majelis atau ke kumpulan Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, "Man minkum qati'ur rahim? Man minkum qati'ur rahim?" Siapa di antara kalian yang memutuskan tali silaturahim? Lalu orang itu menjawab, "Saya ya Rasulullah mungkin. Karena sebelum saya datang ke Mesir, saya sedang berselisih dengan bibi saya dan gue dengan bibi saya, dan saya datang ke sini dalam keadaan marah, masih tidak suka dengan bibi saya. Itu silaturahim. Apa kata Rasulullah SAW? Inna rahmatullahi la tanzil ala qaumin fihim fatir rahim. Allah, sesungguhnya rahmat Allah la tanzilu ala qaumin, tidak akan turun kepada satu kaum fihim qatir rahim, kalau di situ ada yang memutuskan tali silaturahim. Berarti amalan yang kedua adalah menjaga silaturahim di bulan Ramadan ini. Ayo, selain kita membersihkan, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, jangan lupa hubungan baik kita dengan kita. Karena kita sulit untuk mendapatkan rahmatnya Allah kalau kita masih saling bermusuhan. Karena tadi hadisnya, inna rahmatullahi la tanzilu ala qaumin fihim qatir rahim. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun kepada satu kaum yang di dalamnya ada orang yang mungkin diperoleh di bulan Ramadan kalau kita saling bermusuhan. Kalau kita baca itu sebut Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa ya Rasulullah, mada aqulu idza ra'aitu lailatal qadr. Ya Rasul, apa yang harus saya baca kalau saya melihat adanya
kemungkinan terjadi lewat terjaga. Maka Rasulullah SAW menjawab, Qulu Allahumma innaka afuwwun suka. Allahumma maaf, ya Allah, Allahumma innaka afuwwun, ya Allah engkau adalah maha pemaaf, tuhibbul afwa, suka memberikan maaf, fa'fu an, maafkan aku ya Allah. Ini menunjukkan bahwa 10 terakhir atau kemungkinan terjadi level gadar itu tidak akan dapat juga kemuliaan tanpa ada hubungan baik di antara kita. Yaitu kalau masih ada permusuhan di antara kita, kan artinya tadi ya Allah itu adalah yang maha pemaaf, suka memberi makan, memberi. Ya Allah itu adalah maha pemaaf, suka memberi, maafkanlah. Nah, jadi di sini penting sekali untuk menjaga rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya, nah tadi saya sebutkan bahwa ketika kita bertemu satu dengan lain disuruh kita baca salam. Assalamualaikum. Itu kan sapaan kita kan begitu. Assalamualaikum. Selamat malam. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya Allah, rahmat dan berkah itu. Ada kalimat rahmat. Nah, itu kan kita tidak mungkin bersalam dengan saudara kita kalau kita musuhan. Kalau kita tidak tegur sapa, kita tidak bersalam. Maka salam ini termasuk salah satu untuk mendatangkan rahmat. Kenapa? Karena salam itu adalah menunjukkan baiknya hubungan kita dengan kita. Nah, sudah menjadi hal yang kita ketahui bersama. Tidak mungkin kita bersalam tanpa kita ada artinya suka. Kalau kita saling tidak bersama, benci, pasti kita bersalam. Nah, ini berarti amal yang pertama adalah berbuat ihsan. Itu berbuat baik di bulan Ramadan. Itu akan menumbuhkan rahmat Allah, akan mendatangkan rahmat Allah. Yang kedua, tetap menjaga hubungan baik dengan kita, tidak saling bermusuhan. Tetap kita menjaga kerukunan kita, apalagi di bulan Ramadan ini syarat ya, kalau kita kurang-kurang ilmu terjadi perbedaan di rakaat sholat tarawih, mungkin ada beberapa masalah yang khilafiyah, yang mesti terjadi perbedaan itu hal yang biasa. Maka jangan sampai perbedaan di dalam ini menjadikan kita permusuhan. Nah, permusuhan ini menghalangi rahmat. Insya Allah persatuan kita, hubungan baik kita itu akan mendatangkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Kemudian yaitu dengan cara apa? Ihsan. Nah itu tadi yang pertama adalah rahmat, kasih sayang. Kita berikan rahmat, kita berikan kasih sayang kepada orang, Allah akan kasih sayang kita di bulan Ramadan. Yang kedua, kita dengan menjaga hubungan baik dengan kita. Dan yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini, kalau rahmat tadi itu adalah kasih sayang, kalau ihsan itu kebaikan. Ihsan secara umum kebaikan. Yaitu apa itu ihsan di sini? Kan sering kita di dalam hadis riwayat hadis pertama kalau tidak saya, bukan hadis kedua yang sudah kita baca di hadis Arba'in. Rasulullah pernah ditanya, mahwal ihsan, apa itu ihsan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan seandainya engkau tidak melihat, maka Allah melihatmu. Ihsan ini bisa diterjemahkan kalau bahasa gampangnya artinya apa? Menjaga secara sempurna ibadah kita. Nah, khusyuknya, dari segi wajib, rukun, menjaga ibadah. Nah, orang-orang yang menjaga ibadah dengan baik, amal sholatnya dengan baik, itu dengan sempurna, maaf, sholatnya tidak salah-salah sholat. Ada orang sholat tapi asal puasa, baik, tidak hanya dengan asal puasa, tapi betul-betul dia itu melakukan ibadahnya dengan sempurna. Al-ihsan fi ibadatillah wa fi ta'amul ma'al nas, yaitu ihsan kepada Allah, hubungan kita sama Allah, sholatnya, puasanya, baca Qurannya, arti ibadah kita diperbagus, diperbaiki. Wa
Begitu juga at-ta'amul ma'an-nas. Ketika kita berhubungan bersosialisasi dengan orang. Ihsan, berbuat baiklah akhlaknya, adabnya, mukanya, ceria dan seterusnya. Artinya bagus ibadah kita yang hablum minallah, bagus ibadah kita yang hablum minallah. Orang yang berbuat baik, berihsan, berlaku ihsan dengan hablum minallah dan hablum minannas, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Inna rahmatullahi, sesungguhnya rahmatnya Allah qaribun minal muhsinin. Sangat dekat dengan rahmatnya Allah. Berarti orang yang ihsan akan mendapatkan limpahan rahmat, apalagi di bulan Ramadan. Maka ihsanlah kita di dalam ibadah kita, di dalam puasa kita, di dalam sholat kita, dalam baca Quran, dan ihsan juga terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah dengan ihsan kita itu akan menjadi sebab turunnya rahmatnya Allah kepada kita. Inna rahmatullahi qaribun minal muslimin. Kemudian, yang pertama tadi, amalan yang bisa mendatangkan, tentunya amalan secara umum yang bisa mendatangkan rahmat adalah takwa. Nah, inna rahmatullahi wasi'at kulla syai'in wasa'aktubu fasa'aktubuha illadzina yattaqun. Secara khusus, amalan untuk mendatangkan rahmat yang pertama adalah rahmat. Artinya apa? Kita berkasih sayang dengan orang, Allah akan berikan kepada kita kasih sayang, rahmat. Yang kedua adalah menjaga hubungan baik di antara kita. Karena rahmat Allah tidak mungkin turun kepada kita kalau kita sedang bermusuhan atau tidak berusaha. Inna rahmatullahi la tanzilu ala qaumin fihim qatirur rahim. Putuskan silaturahim menghalangi rahmat. Yang ketiga, rahmat Allah itu akan turun kalau kita berlaku ihsan. Ihsan di dalam ibadah, baik ibadah kepada Allah, hablum minallah, atau ihsan terhadap hablum minannas. Perbaiki di bulan Ramadan ini hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan sesama kita di bulan Ramadan. Karena Allah mengatakan inna rahmatullahi qaribun minal muslimin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik, muslim. Inna rahmatullahi qaribun minal muslimin. Yang keempat, tentu yang untuk mendatangkan rahmatnya Allah adalah berdoa. Dengan banyak berdoa kepada Allah. Nah, dengan berdoa kepada Allah. Nah, Rabbana rahmah itu kan salah satu doa, misalkan Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada, itu kan doa ya, tidak harus dari Quran tetapi dari ayat Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Nah, ini menunjukkan rahmat diperoleh dengan berdoa. Maka selama bulan Ramadan ini terbanyak berdoa kepada Allah agar diberikan rahmatnya. Rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, walaupun banyak dosa kita meminta kepada Allah, ya Allah, dengan rahmatmu semoga engkau ampuni dosa-dosa kami. Dengan rahmatmu semoga kami bisa beribadah secara istiqamah sampai akhir hayat kami dan seterusnya. Doa ini adalah salah satu amalan yang dianjurkan di dalam Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan kalau kita bicara tentang doa, yaitu ayat yang berbicara tentang doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fastajibu li wal yu'minu bila allahum yashkurun. Itu adanya di ayat-ayat antara ayat puasa. Jadi kalau kita baca Al-Baqarah 183, 184, 185, itu adalah ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Dia 186 ayat berbicara tentang doa. 187 seterusnya. Artinya ayat yang berbicara tentang doa ada itu di antara ayat-ayat puasa. Ini menunjukkan bahwa puasa itu kita diperintahkan selain kita puasa, selain kita qiyamul lail, juga kita disuruh banyak berdoa. Karena ulama ada yang mengatakan Ramadan syahrul du'a. Ramadan adalah bulan doa. Dan di dalam doa itu salah satunya mintalah kepada Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, Rabbana atina min ladunka rahmah. Nah, ini untuk cara tiap mendapatkan limpahan rahmat selain
Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah secara umum. Yang kedua secara khusus. Jadi untuk meraih rahmatnya Allah ada dua. Yang pertama secara umum yaitu takwa Allah. Inna rahmatullahi, yaitu yang sudah disebutkan tadi bahwa Ramadan adalah bulan puasa, diwajibkan puasa, yang dengan puasa itu terbentuk menjadi orang bertakwa. Dan Allah katakan rahmati wasi'at kulli syai'in fa sa'atu walilladzina yattaqun. Secara khusus ini adalah secara umum, secara khusus adalah yang pertama rahmat, itu berkasih sayang. Yang kedua adalah menjaga hubungan baik di antara kita. Yang ketiga adalah ihsan, yaitu menyempurnakan ibadah hablum. Yang keempat adalah doa. Itu rasanya artinya bertiga rahmat saudara dan untuk kita untuk berdoa. Jadi 4 ini yang luar biasa diperintahkan untuk Allah berikan kepada kita yang bertakwa adalah rahmat. Nah, yang terakhir adalah amalus salihat al-ukhra, yaitu amal-amal saleh yang lain seperti qiyamul lail, baca Quran, zikir. Itu adalah untuk mendatangkan rahmat Allah. Dalam Al-Quran Allah pernah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dan dengan rahmat Allah, Muhammad hatimu menjadi lembut. Walaupun tafadhan ghalidul qalbi lan fadlu min hawlik. Seandainya kau keras dan kasar, maka orang itu akan lari dari sekitarmu. Dan siapa itu orang yang lembut hatinya? Itu fabima rahmatin minallahi linta lahum. Emang beda dia. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walaupun tafadhan ghalidul qalbi lan fadlu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ini merupakan ayat-ayat yang berbicara tentang rahmah. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini tentang bagaimana ini. Baik Ustadz, jazakallahu atas materi disampaikan. Iya, Ustadz, ini ada kendala Zoom, jadi biasanya kan pakai Zoom yang berbayar Ustadz. Cuma karena tadi ada kendala, kami pakai yang tidak berbayar Ustadz, cuma ada keterbatasan waktu. Jadi mungkin izin kalau boleh Bapak Ibu sekalian untuk tanya jawab mungkin kita skip untuk pekan depan Bapak Ibu jamaah ya. Nanti ketika ada pertanyaan bisa disampaikan pekan depan atau mungkin bisa lewat WA ya. Nanti karena memang waktunya tinggal sedikit Ustadz terkait dengan Zoom ini Ustadz. Nanti insya Allah untuk pekan depan kalau memang Ustadz sudah ada di Indonesia dan berkenan bisa hadir offline Ustadz di Musola P2 DJA gitu ya. Gitu. Insyaallah. Ya. Iya. Bisa Selasa ya waktunya nanti insyaallah. Boleh Ustadz, kalaupun nanti Selasa Ustadz tidak bisa digeser Ustadz waktunya nanti misalkan kalau ada waktu kosong hari Rabu atau Kamis kami menyesuaikan Ustadz. Yang penting bisa Ya, hadir offline Ustadz, bisa ke P2 Ustadz. Iya Ustadz. Siap. Insyaallah. Baik, mungkin mohon izin Bapak Ibu, sementara kita tutup terlebih dahulu Bapak Ibu kajian pada siang ataupun pagi hari ini. Insya Allah untuk pertanyaan bisa disampaikan nanti pekan depan di tatap muka ya di acara pengajian offline Bintang Islam DJA Insya Allah hari Selasa. Nanti kedepannya untuk bulan Ramadan Insya Allah kita akan lakukan setiap pekan untuk pengajian Selasa ini. Nanti mudah-mudahan sampai 3 pertemuan offline di bulan Ramadan insya Allah bisa kita lakukan. Mungkin dari saya sekian. Sebelum ditutup mohon berkenan Ustadz dapat memimpin doa terlebih dahulu. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan ya, walaupun Zoom-nya agak sedikit terganggu karena memang jarak kita jauh mungkin ya. Sekarang kita di Mekah dan saat ini Mekah juga masih musim dingin ya, masih dingin belum panas alhamdulillah. Tapi memang jamaahnya juga luar biasa, cukup tidak ya, sangat luar biasa di bulan Ramadan ini. Tapi insya Allah walaupun kita tidak sempurna seperti saat kita berada di Jakarta, tapi paling tidak apa yang kita lakukan ini menjadi keistiqomahan kita untuk terus belajar dan semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا مقبولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وقراءتنا وجميع عباداتنا وتمم تقصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi jazakumullah khair Ustaz Sidik dan juga yang lainnya. Semoga jamaah semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah mungkin dengan izin Allah kapan-kapan kita langsung bisa online di Mekah Mukarramah bareng-bareng insya Allah. Semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktunya dan pada para jamaah juga terima kasih. Kami mohon maaf pada Ustadz dan jamaah karena ada gangguan teknis terkait dengan Zoom. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa bertemu secara offline ya. Nanti insya Allah waktunya pada duhur Bapak Ibu di Musola P2. Untuk waktunya apakah hari Selasa ataupun hari lainnya nanti akan kami infokan ya. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan kita minimal bisa 3 kali pertemuan secara offline di Musola P2 DJA. Baik, dari saya terima kasih dan kami ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Itu dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kufat majelis. Subhanaka wa humma bihamdika. Asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami izin tutup Bapak Ibu sekalian karena memang ada keterlibatan waktu Zoom ya, karena tidak berbayar. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.